Kanjeng. Kanjeng. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan media semua. Pers conference pada sore hari ini, kami dari pihak Keraton Kasunanan Surakarta ingin meluruskan beberapa pemberitaan yang kurang tepat yang beredar di media pada hari ini. Seperti kita ketahui, dari kemarin sampai hari ini beberapa hal muncul bahwa seakan-akan terjadi pengurungan. Jadi pihak keraton mengurung beberapa sentono dalam di dalam Keraton Kasunanan Surakarta. Kami luruskan kronologinya. Jadi kemarin siang, hari Kamis ya, Sinuwun menerima tamu beberapa pejabat dari pusat. Tamu tersebut berkunjung bersilaturahmi kepada Sri Susunan, diterima di kediaman beliau. Lalu ada beberapa sentono dan rombongannya yang tidak diundang secara bertahap masuk lewat pintu Kamandungan, pintu utama keraton, masuk ke kawasan pelataran Keraton Kasunanan Surakarta. Total hampir sekitar 14 orang. Jadi jamnya sekitar jam setengah 3 sore. Masuk, mereka berkeliling, berputar-putar di situ dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa mengakses masuk ke tempat acara di kediaman Sinuwun. Lalu sekitar jam 6 sore hari, 6 sore sebelum maghrib, beberapa rombongan dari mereka keluar via pintu Kamandungan. Keluar via pintu Kamandungan. Lalu ada lagi jam 8 malam minta akses keluar lagi. Lalu jam 10 malam ini Kanjeng Wiro, suaminya Gusti Mung, keluar dari area pelataran keraton lewat pintu Kamandungan. Dan di dalam masih ada 5 orang dan mereka masuk ke Keputren via dalam Pakubuanan. Jadi ada akses itu, mereka masuk di situ dan berada di situ. Seperti yang ketahui, berita di luar mengatakan bahwa mereka dikurung. Ini tidak benar. Sekali lagi, berita mereka dikurung ini tidak benar. Pihak Sinuwun memberikan akses 24 jam bagi mereka untuk keluar dari kawasan Keraton Cepuri, Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi berita yang mengatakan bahwa mereka dikurung tidak benar. Ada 5 orang yang masih di dalam, yaitu Gusti Kusmurtiah atau Gusti Mung, lalu Gusti Timur Rumbe, lalu ada satu laki-laki di situ, yaitu Bapak Bambang Sutejo atau Kanjeng Bilir. Terus ada 2 orang penari, Ika dengan Warna di situ. Kami tadi bersama Kapolsek Surakarta pun yang memediasi kami untuk menyampaikan dawuh dalem agar mereka keluar, tapi tidak diindahkan. Bahkan di media, mungkin rekan-rekan media tadi siang konfirmasi ke saya, menyampaikan bahwa bagaimana yang sebenarnya. Saya jaminannya bahwa mereka saat ini pun mereka pengen keluar, akses keluar dari Keraton Kasunanan Surakarta terbuka lebar. Walaupun mereka masuknya tidak sesuai prosedur. Jadi prosedural untuk masuk ke kawasan Keraton Kasunanan Surakarta jelas. Meminta izin pada Sri Susunan, Raja Keraton Kasunanan Surakarta, meminta izin pada Sinuwun Pakubuwono XIII untuk masuk
Kalau mau bertemu pun juga sama, memohon untuk bisa bertemu. Ya masalah diizinkan dan tidak tergantung bagaimana ingkang sinuwun. Seperti itu. Saya pun dan di dalam para senono di sini pun tidak setiap saat kami bisa bertemu atau berjumpa dengan ingkang sinuwun. Jadi tergantung bagaimana ingkang sinuwun. Karena keraton ini adalah monarki, kerajaan. Semua yang di sini, sentono dalem, abdi dalem, semua wajib taat, patuh dan tunduk atas dawuh dalem atau perintah raja. SISKS Pakubono ke-13 tanpa terkecuali. Karena ini adalah bagian dari adat istiadat budaya yang harus dipegang teguh. Jadi kami, walaupun kami bertugas di badan, kami tidak punya kewenangan, kami hanya melaksanakan tugas dawuh. Itu kenapa tidak pernah ada yang namanya wakil dari ingkang sinuwun. Yang ada adalah utusan dalem, utusan raja, yang otomatis bertanggung jawab kepada ingkang sinuwun yang mengutus. Segala keputusan ada di asanipun ingkang sinuwun. Seperti itu kronologi singkatnya, dan sampai hari ini pun, sampai jam ini pun yang 5 orang itu belum mau keluar. Mungkin tadi saya mendengar ada permintaan bahwa mereka pengen akses untuk ketemu sinuwun, bahwa mungkin mereka minta akses agar bisa bebas keluar masuk, memegang kunci. Ini adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan adat istiadat keraton. Untuk keluar masuk, akses dan lain sebagainya, kecuali mereka bertugas, itu harus seizin ingkang sinuwun. Begitu pula prosedur untuk ketemu ingkang sinuwun, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Insya Allah kami jawab semua dengan terbuka dan gamblang. Monggo. Saya tidak tahu ya. Mereka masuk dengan sendirinya lalu tidak mau keluar dan nyuwun sewu play victim. Seakan-akan kita tidak membolehkan keluar atau mengunci mereka atau bagaimana. Memang sebagian akses keraton itu ditutup demi alasan keamanan. Akan tetapi di situ ada penjaga yang bisa diakses 24 jam menjaga di situ, dan bisa ketika mereka meminta keluar, mereka bisa keluar. Contohnya adalah Kanjeng Wiro jam 10 keluar, Gusti Suryo sore bisa keluar, dan lain sebagainya. Mungkin dengan alasan keamanan juga, karena ada konsentrasi massa di depan. Ketika malam hari pun kita akan keluarkan mungkin lewat pintu yang lain, tidak harus lewat pintu Kamandungan. Gitu. Kami tidak tahu ada beberapa kerumunan di depan pintu Kamandungan. Kami berkaca pada peristiwa-peristiwa lampau bahwa kami tidak mau mempertaruhkan keamanan keraton, keamanan ingkang sinuwun dan keluarga, gitu. Jadi kami sangat-sangat berhati-hati. Saya berterima kasih juga atas dukungan dari kepolisian, Polsek Pasar Kliwon, Polres Surakarta, Polda Jawa Tengah yang begitu sigap untuk mengantisipasi banyak-banyak kemungkinan yang terjadi. Itu. Kami berjaga-jaga. Yeah. Di beberapa kawasan keraton memang tidak ada akses listrik. Dikarenakan apa? Peristiwa sekitar tahun 85, kebakaran Keraton Surakarta akibat dari konsleting listrik. Jadi memang berapa kita minimumkan listrik, kecuali ketika mau dipakai acara baru kita sambung akses tersebut, gitu. Jadi tidak benar pemberitaan di luar ada sabotage, tidak. Dan saya jamin ketika mereka mau keluar sekarang dipersilahkan.
Oke, gini, saya jawab ya. Mengenai tamu R10 tadi, ya memang ada tamu. Itu adalah tamu pribadi Ingkang Sinuwun. Ketika Sinuwun menerima tamu secara pribadi, kan tidak bisa setiap orang untuk nimbrung. Kalau mengatakan itu katanya pejabat BPK mereka ada urusan dengan BPK dan lain-lain. Kantor BPK jelas ada di mana. Dan di hari kerja kantor BPK terbuka. Jadi kalau memang mau mencari ada urusan dengan BPK atau urusan dengan birokrat pemerintah, mereka punya kantor yang jelas dan lain sebagainya. Acara hari itu adalah kepanggih Ingkang Sinuwun atas perkenan Ingkang Sinuwun, ya. Itu adalah urusan pribadi Ingkang Sinuwun. Seperti itu. Mengenai alasan bahwa sebenarnya pengen keluar nggak bisa keluar, baru beberapa jam yang lalu pintu dipersilahkan keluar. Saya dapat dawuh dalem, menerima dawuh dalem untuk mempersilahkan mereka keluar. Itu pun mereka tidak mau keluar. Ada banyak saksi, ada banyak bukti bahwa mereka tidak mau keluar. Saya tidak tahu alasannya apa dan lain sebagainya. Jadi gini, bukannya mengirim makanan tidak diperbolehkan. Pihak keamanan kami sudah menawarkan mana makanannya, nanti kami sampaikan. Tapi mereka tidak mau. Maunya adalah mereka berombongan masuk ke dalam. Dan itu yang tidak kita perbolehkan. Karena gini, mengingat situasi dan kondisi keamanan kawasan atau keamanan sedunia seperti ini, rawan COVID dan lain sebagainya, maka kami perlu menjaga agar tidak terjadi kerumunan, menjaga agar tidak terjadi banyak orang-orang yang akses keluar masuk di keraton. Tapi saatnya mereka memperbolehkan, saat mereka mau, yakin akan nyampe. Itu terjadi ketika pembantunya Gusti Timurumbe ada di dalam selama bertahun-tahun di situ. Dia meminta izin, ada orang anaknya ngantar makan sampai, dan kadang dia minta izin untuk keluar dan lain sebagainya. Atas izin Palilah dalam diperbolehkan seperti itu, dan izin masuk pun diperbolehkan. Jadi segala sesuatunya harus dengan seizin atas Palilah Ingkang Sinuwun. Karena apa? Ingkang Sinuwun itu selain raja mereka, Raja Kasunan Surakarta, beliau adalah orang tua dari Gusti Timurumbe dan lain sebagainya. Dia adalah kakak dari Gusti Murtiah, sekaligus pengganti orang tuanya. Ini harus dihormati. Apalagi pada jabatannya Ingkang Sinuwun. Lebih-lebih pada jabatannya Ingkang Sinuwun. Ngaten. Kanjeng.